Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Hamdan, mahasiswa serata satu jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, akan menjelaskan tentang pentingnya Intelligent Transport System dan contohnya penerapannya di angkutan umum yang ada di Indonesia. Ini merupakan tugas saya pada mata kuliah angkutan umum di semester 6. Kemacetan adalah isu global yang semakin menjadi perhatian dewasa ini. Menurut Ristek Dikti, riset teknologi pendidikan tinggi, peningkatan laju pertumbuhan jalan termasuk jalan tol Jabodetabek adalah 1% per tahun. Tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kendaraan yang mencapai 11% per tahun yang menyebabkan kemacetan di saat jam-jam puncak. Jadi bayangin aja, pertumbuhan jalan itu cuma 1%, tapi pertumbuhan kendaraannya sampai 11%. Jadi nggak bakal sebanding tuh pertumbuhan antara kendaraan dan jalannya. Jadi kemungkinannya ya di jalan tuh makin padat oleh kendaraan pribadi. Jadi pemerintah melalui implementasi transportasi sistem atau ITS berusaha mengatasi masalah kemacetan khususnya di kota-kota metropolitan. ITS adalah integrasi antara sistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur transportasi, kendaraan dan pengguna jalan. Melalui sistem ini, pemerintah memberikan solusi dengan mengintegrasikan pengguna jalan, sistem transportasi, dan kendaraan melalui sistem informasi dan teknologi komunikasi. Jadi, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas angkutan umumnya melalui ITS ini. Jadi, angkutan umum yang berada di Indonesia, ini saya mengambil contoh yang di Jakarta, bisa berjalan efektif dan mengurangi orang-orang menggunakan kendaraan pribadinya. Jadi pertumbuhan kendaraan di khususnya di Jabodetabek ini bisa ditekan. Jadi kelanjutannya kemungkinan tidak akan terjadi kemacetan. Tujuan ITS ini punya beberapa tujuan dasar yang dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk mendapatkan informasi, mempermudah transaksi, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi, mengurangi kemacetan atau antrian, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, mengefisiensikan pengelolaan transportasi. ITS ini pada prinsipnya penerapan teknologi komunikasi di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi yang dipadu dengan prinsip manajemen strategi untuk meningkatkan fungsi transportasi secara keseluruhan. ITS ini punya 4 komponen, yaitu vehicle-nya, user, infrastruktur, sama sistem komunikasinya sebagai 4 kunci dalam penerapan ITS. ITS juga mampu memberikan informasi yang real time. Jadi pada waktu itu juga informasinya juga keluar. Beberapa contoh aplikasi ITS yang telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi transportasi adalah transit system, vehicle fleet management system, emergency dan security system, electronic payment, traffic management system, dan lain-lain. Jadi selain untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan angkutan umum, ITS ini juga meningkatkan tingkat keamanan dari angkutan umum tersebut. Jadi ada contohnya. Jadi saya ngambil contoh-contoh penerapan Intelligent Transport System pada angkutan umum di Indonesia. Ya mungkin kalau lihat di internet belum semaju di negara luar, tapi menurut saya beberapa penerapan ITS ini cukup berguna dan mempermudah pengguna dalam menggunakan angkutan umum. Ada 3, penerapan GPS pada taksi, sistem GPS pada Transjakarta, dan pembayaran komuter menggunakan uang tunai. Contohnya nih kita pakai yang link aja.
Ini penerapan sistem GPS pada taksi. Dengan adanya argometer, taksi digital dapat digabungkan dengan GPM transporter, maka seluruh aktivitas data baik berhenti maupun bergerak secara real time akan terpantau dan kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. Bagi perusahaan taksi merupakan inspirasi terbaik untuk meningkatkan potensi income dan layanan keluhan konsumen semakin hilang. Nah, jadi ini selain untuk mempermudah pengguna, ini taksi-taksinya itu bisa dipantau real time. Jadi lagi di mana, sedang narik apa enggak. Dan ini tuh jadi inspirasi terbaik untuk naikin income bagi pemilik taksi tersebut, dan layanan konsumen lama-lama bisa akan hilang karena dengan penerapan ITS yang semakin maju. Terus ada sistem GPS pada Transjakarta. Nah, ini salah satu bentuk keseriusan Transjakarta dalam meningkatkan pelayanan transportasi busway, maka dibangunlah command center pada kantor PT Transjakarta, di mana seluruh armada Transjakarta akan terkoneksi dengan menggunakan GPS system, sehingga pergerakan armada bus dapat dipantau dengan baik. Command center memudahkan pengendalian armada di lapangan dan juga sebagai alat pencatat kilometer produksi untuk pembayaran tagihan operator. Jadi selain untuk mempermudah sang operator, penerapan ITS ini juga untuk mengendalikan armada di lapangan dan juga alat catat kilometer produksi untuk pembayaran tagihan untuk operatornya. Nah, yang terakhir ada pembayaran komuter lain melalui link aja. Direktur Utama Link Aja dan Wicaksana mengatakan 2 minggu lagi di pembayaran tiket di 200 gerbang komuter lain atau KRL sudah bisa melalui Link Aja. Bahkan pekan depan Link Aja sudah mulai masuk ke pembayaran di gate-gate untuk komuter lain. Nah, jadi Link Aja tuh dia seperti e-wallet ada di HP. Jadi nanti bayarnya, kan selama ini kita tahu komuter lain mungkin masih pakai single trip, multi trip, atau bisa pakai uang elektronik lewat card kayak e-money, kayak Breezy gitu kan. Nah, untuk sekarang tuh bisa yang namanya Link Aja. Nggak perlu lagi pakai kartu-kartuan, kita cukup lewat HP aja. Jadi lebih simpel lagi. Nggak perlu bawa kartu-kartu, lewat HP kita udah bisa bayar KRL, terus kita bisa nikmatin fasilitas-fasilitas. Nah, di sini saya ada beberapa videonya. Ini dari YouTube-nya Akurko Transjakarta, uji coba sistem wayfinding di rute Blok M. Ini salah satu menurut saya juga penerapan ITS yang berlaku pada angkutan umum di Indonesia. Nah, jadi kita tahu tuh kapan lagi bus Transjakarta yang kita mau naikin datang. Nah, 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Tergantung keadaan armadanya. Nah, dari penerapan ITS ini juga nah, jadi tadi selain buat itu, selain buat kita bisa tahu kapan busway kita ya akan datang, penerapan ITS ini juga mempermudah operator, jadi nggak akan ada petugas lagi di dalam bus Transjakarta selain supir. Jadi penumpang yang di dalam tuh bisa langsung tahu penumpang tuh udah sampai mana.
Jadi kemungkinan istilahnya penumpangnya satu akan semakin kecil. Terus ini ada yang terdapat S pada taksi dari channelnya BCH Channel. Berusaha untuk mengantisipasi kejahatan dalam taksi, akan memasang Global Positioning System atau GPS dalam unit taksi yang beroperasi. Cara ini untuk mencegah penghalangan kejahatan yang terus terjadi dengan motif berbeda di taksi. Jumat pagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tiba di Balai Kota DKI Jakarta dengan menggunakan taksi. Selain melaksanakan program PNS DKI berkendara umum tiap hari Jumat, Ahok juga merasakan sendiri menumpang moda transportasi taksi yang sedang diwaspadai. Kejahatan yang terjadi dalam taksi pada Rabu lalu membuat Pemprov DKI Jakarta berinisiatif menerapkan sistem pengawasan taksi dengan sistem GPS. Perangkat pemantauan tersebut nantinya akan dipasang pada seluruh armada taksi yang beroperasi di ibu kota. Dengan demikian, pemesanan taksi nantinya dilakukan secara daring dan posisi taksi bisa dipantau. Jadi kita juga akan mensosialisasi supaya masyarakat itu memakai sistem itu. Jadi kita harapkan hampir semua orang punya smartphone. Smartphone paling murah itu masih Android. Umumnya ya made in China gitu kan. Harusnya orang itu jangan lagi lihat taksi main di jalan kerja. Semua taksi itu udah ada tinggal order gitu. Namun, pemasangan GPS dan pemasangan daring belum cukup untuk menghindari tindak kejahatan. Kewaspadaanlah yang tetap harus dimiliki pengguna taksi. Kalau menurut taksi itu yang sudah bagus, kemudian dari kemajuan fisik kan sudah kelihatan banget taksinya lebih baru, kinclong, terus bersih, strukturnya juga lurus ya, artinya rapi. Itu diakinkan sudah benar, baru bicara yang lain-lain. Sosialisasi penggunaan GPS dalam taksi akan dimulai tanggal 15 Desember mendatang. Sosialisasi tersebut akan melibatkan beberapa camat di seluruh Jakarta, sehingga penggunaan taksi ilegal yang tak terdaftar bisa dihindari. Pembentukan Metro TV. Jadi selain buat kemudahan bagi pengguna taksi untuk bisa order taksinya tuh, penggunaan GPS ini juga meningkatkan keamanan. Jadi yang tadi dibilang posisi taksi real time bisa dipantau oleh operator. Jadi operator bisa tahu posisi taksi ini lagi di mana. Jadi insya Allah keamanan bagi pengguna taksi ini bisa lebih terjamin. Namun fasilitas GPS ini belum menjamin keamanan pengguna taksi tersebut, juga harus lebih waspada. Yang terakhir nih ada contoh cara naik KRL menggunakan link aja. Dari channelnya Dodi Febrianto.
Untuk keselamatan dan kenyamanan, silakan gunakan underpass untuk menyeberang. Private station. For safety reasons, please use the underpass for crossing. Jadi dari video ini kita tahu penggunaan link aja tuh berguna banget bagi para pengguna. Jadi nggak perlu lagi bawa kayak money, kayak flash gitu, buat naik. Cukup kita buat smartphone kita aja, kita download aplikasi link aja, kita isi ulang, istilah jadi kayak e-wallet gitu. Tinggal kita pakai buat naik KRL. Sini saya ambil sumber materinya dari beberapa link tersebut, dari Awan Kurniawan itu blogspot.com, www.transfer.id, globaltrackrindo.com, merdeka.com, sama tiga channel YouTube, tiga link YouTube ini yang saya ambil untuk masalah videonya. Mungkin itu aja yang bisa saya share tentang informasi ITS ini dan penerapan ITS ini pada sistem angkutan umum di Indonesia. Terima kasih kepada para pengguna angkutan umum untuk terus menggunakan angkutan umum untuk mengurangi kemacetan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.